Mau ikut saya. Al-Quran dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, sateja poci tar sateja bangalam kedua ekon Allah. Segala puji, segala puja itu adalah milik Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bangun lebih awal karena kita ingin bersilaturahim ke tempat ini. Semuanya akan dinilai oleh Allah sesuai dengan jerih payahnya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya kesulitan dan usaha kita. Jadi kita hidup di dunia ini yang mana untuk ibadah kepada Allah, maka ibadah kita itu akan dinilai oleh Allah berapa kesulitan, berapa jerih payah yang telah kita keluarkan untuk ibadah itu. Maka dari itulah tidak usah kita kecewa dan kecil hati dengan usaha kita yang jauh-jauh dari tempat, umpamanya seperti kelompok atau kelompok terbang, kelompok blutor ya. Saya sendiri dari Lenteng ya, alhamdulillah semuanya merapat ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini nanti akan ada jejak yang akan kita dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melakukan banyak hal, terutama yaitu para senior-senior kita ini yang telah merintis dan memperkokoh kegiatan ini agar kegiatan ini selalu istiqomah terjadi setiap minggu. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu optimistis, yakin, aku yakin apa yang kita perbuat ini akan betul-betul tercatat menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini saudara-saudaraku yang beriman, krisis yang paling kita rasakan yang terjadi di tubuh umat Islam adalah krisis persaudaraan. Krisis yang terjadi itu betul-betul menyeruak masuk di mana-mana. Semuanya kena krisis ini. Maka dari itu mungkin ijtihad daripada senior-senior kita ini yaitu untuk memperkecil tingkat keretakan umat ini, maka kita mengadakan silaturahim dari masjid ke masjid. Subhanallah, telah dilaksanakan. Mudah-mudahan acara ini akan senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan ada generasi selanjutnya, walaupun sipil orang, yang penting ada yang menggalang persaudaraan dan persatuan umat, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat makin kulis dengan saja terbiasa lagi dengan masyarakat Nahdiyin jika ditahu bahwa ada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi dan sangat semarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan media peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjadi media dakwah, media untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam apa adanya. Dan kita harus paham terhadap Nabi kita. Kita harus paham siapa junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kenal kepada beliau, maka mustahil kita akan bisa cinta kepada beliau. Maka itulah dalam kesempatan ini saya ingin bersama-sama belajar menelaah siapa sebenarnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini merupakan ayat yang sangat kita selalu bacakan di tiap-tiap kesempatan maulid. Kita harus paham agar ayat ini tidak hanya dilafazkan secara lisan saja, disampaikan secara komunikasi lisan saja, tetapi betul-betul dipahamkan makna yang terkandung di dalamnya. Marilah kita berada bersama-sama apa yang terkandung dalam ayat ini. Ayat ini memberikan kepada kita pemahaman tentang sifat keunggulan dari Rasulullah Muhammad SAW. Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW memiliki dua sifat unggul dan itu diabadikan oleh Allah. Yang pertama yaitu firman Allah yang menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang pertama, Rasulullah SAW itu memiliki sifat apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi merupakan sesuatu yang memberatkan pribadi Rasulullah, memberatkan hati Rasulullah, penderitaan daripada saudara-saudara dan umatnya. Ini sifat unggul yang pertama. Sifat ini sederhana untuk diucapkan, tapi ternyata Allah bangga dengan sifat ini. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sangat unggul, yaitu semua penderitaan daripada umatnya menjadi beban berat bagi Rasulullah SAW. Jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu penderitaan daripada umatnya, kesulitan umatnya, musibah yang akan menerpa umatnya, bagi Rasulullah SAW itu adalah penderitaan pribadinya. Dengan kata lain, penderitaan umatnya adalah penderitaan beliau. Kesulitan umatnya adalah kesulitan beliau. Derita umatnya adalah derita beliau. Itulah sebenarnya sifat unggul. Jadi seandainya kita umat Islam ini memiliki sifat seperti itu, seperti sifat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka betapa indahnya diri kita. Ya. Jadi kita itu kalau umpamanya apa yang menjadi beban saudara terasa bagi diri kita, ini adalah sebuah beban. Jadi jadi tes mate, tes
Sifat unggul yang sangat dibanggakan oleh Allah tentang diri pribadi Rasulullah SAW, yaitu azizun alaihi ma'anittum. Jadi Rasulullah SAW itu menderita pribadinya, jiwanya dengan penderitaan umatnya. Inilah sebenarnya sifat unggul. Jadi seandainya kita juga mencontoh Rasulullah, apa yang menjadi beban saudara kita adalah beban kita, apa yang menjadi penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita, cukuplah kita akan menjadi manusia istimewa. Ini yang dikehendaki Allah. Inilah sebenarnya cikal bakal persatuan, cikal bakal ukhuwah. Kenapa umat Islam sekarang ini tercerai-berai? Karena mereka tidak memiliki hati yang memiliki sifat kebersamaan. Bahkan mungkin kontradiksi. Tatkala ada saudara kita yang tengah diterpa penderitaan, musibah, kadang-kadang kita tersenyum. Walaupun mungkin kita datang berbelasungkawa umpamanya. Ini sifat yang sangat tidak produktif sama sekali. Sifat ini dibanggakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Allah bangga dengan Nabi kita karena memiliki sifat ini, sehingga diabadikan dalam ayat ini. Kemudian Allah SWT melanjutkan, harisun alaikum. Nabi betul-betul impian terbesarnya adalah kemuliaan daripada umatnya. Mimpi besar Rasulullah, cita-cita beliau, keinginan terbesar beliau adalah kemuliaan kita. Ini pemimpin agung yang tidak pernah terbersih untuk mengangkat diri dan keluarganya saja, tidak. Pasti beliau itu orang agung, pasti keluarganya adalah keluarga agung. Tidak usah diperjuangkan, itu pasti spontanitas. Tetapi watak dan karakternya Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang sangat berbahagia dengan kebahagiaan umatnya. Jadi cita-cita beliau tidak ada, tidak macam-macam. Bukan memperkuat putra mahkota, tidak. Bukan memperkuat keluarga, tidak. Tapi yang diperkuat cita-cita beliau adalah bagaimana agar umatnya menjadi umat yang mulia. Di dunia dia mendapatkan kemuliaan, di akhirat juga akan mendapatkan kemuliaan. Itulah yang menjadi perjuangan Rasulullah SAW, sehingga Allah SWT bangga. Jadi kalau kita umpamanya mau bermaulid, ya ayo awali dari sikap dan mentalitas ini, ya, dari tokohnya, tokoh yang memiliki kapasitas seperti itu, jemaahnya demikian pula, ya. Dan itu sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sekarang krisis mentalitas yang sebagaimana dicontohkan Allah tentang kepribadian Rasulullah SAW. Itu sebenarnya yang kita sekarang krisis. Pemimpin kita banyak berpikir tentang dirinya sekarang, ya, bukan berpikir tentang bagaimana rakyatnya. Kebahagiaannya bukan kebahagiaan rakyatnya, tetapi kebahagiaan diri dan pribadinya. Penderitaannya bukan penderitaan rakyatnya, tetapi penderitaan diri dan pribadinya. Muncullah kita hanya sebagaimana dilansir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Muhammad, kau sangka, kau yakini kalian ini sudah berjamaah, bersatu padu dalam satu cita-cita dan sehati. Padahal tidak. Qulubuhum syatta, hati mereka itu tercerai-berai. Mungkin fisiknya kita berada dalam satu jamaah, mungkin fisik kita berada dalam satu ikatan sebuah organisasi, ikatan sebuah paguyuban dan lain sebagainya, tapi ternyata hati kita tercerai-berai. Ini pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hadirin yang dimuliakan Allah,
kita sekarang bagaimana agar kita betul-betul bersatu secara fisik dan bersatu secara mentalitas dan hati, agar kita betul-betul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala lulus dalam masalah ukhuwah Islamiyah kita. Kita sekarang betul-betul krisis dalam masalah persaudaraan ini, ya. Seandainya umat Islam ini betul-betul kukuh, kuat memperjuangkan persaudaraannya, maka umat Islam ini tidak akan bisa direndahkan, apalagi dikalahkan oleh umat-umat yang lainnya. Karena permasalahan ini akhirnya kita lemah, kita tercerai-berai, kita punya keinginan yang bermacam-macam. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat bangga sekali kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memiliki dua sifat ini. Ini yang harus kita tauladani sebenarnya. Ya, bagaimana dengan diri kita sekarang? Ya, diri kita harus mengevaluasi diri. Siapa diri kita, ya? Apakah kita sudah bersemai sifat seperti itu di dada kita? Atau malah sebaliknya kita? Ya, maka tatkala kita umpamanya belum bersemi di hati ini, bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, ya menderita dengan penderitaan saudara kita, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, cabutlah sifat-sifat yang tidak Engkau ridai dalam diri ini, dan gantilah dengan sifat sebagaimana yang Kau banggakan dengan sifat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini evaluasi. Tanpa ada evaluasi kita tidak akan bisa selesai dari permasalahan ini, tidak akan keluar dari masalah kita ini. Kalau kita selalu berbangga-bangga, kita selalu saling tuding-menuding dalam masalah keumatan, dalam masalah sosial, dalam masalah keagamaan kita selalu sikut-sikutan, kita selalu lirik-lirik di antara sama muslim, kita tidak bersatu padu hati ini. Padahal hadirin dimuliakan Allah, kunci untuk bisa masuk surga kita harus betul-betul merajut persaudaraan sesama muslim. Tidak mungkin kita masuk surga sendirian. Kita akan masuk surga bersama-sama. Bagaimana ada kebersamaan kalau tidak ada, yaitu bersemi semangat persaudaraan dalam diri kita. Maka itulah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa taramihim kamathil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Subhanallah. 1400 tahun yang telah lampau, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Rasulnya Muhammad yang ummi tentang kesadaran ini. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan dasar daripada sikap sosial, sikap kemasyarakatan kita. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, diumpamakan oleh Allah, oleh Rasulnya tentang umat Islam, umat beriman di dalam merajut sosial kemasyarakatannya, di dalam merajut kasih sayangnya, kamasalil jasad, sebagaimana satu tubuh. Idza istaka minhu 'udwun tada'a sairul jasad bis-sahri wal huma, maka kalau ada salah satu anggota tubuh yang terkena sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit tersebut, akan meriang semuanya, tak nyaman, rasa sedaja. Padahal saya petan palecok sokoh tadi kan, sedaja nah akan kuat merespon. Semuanya tidak ada yang kontradiksi. Bibir, ya, tatkala kita umpamanya keselio, ya, aduh, astagfirullah, umpamanya, ya, langsung berseru. Kompak, merasakan apa yang dirasakan oleh kaki kita yang sedang keselio, terpelecok, ya, rembeturan. Semuanya seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya dalam komposisi kemasyarakatan dan sosial kita harus saling menguatkan,
Mungkin ada posisi yang tidak kelihatan di tengah-tengah masyarakat kita. Posisi itu tenggelam, katakanlah orang kecil. Ya, sekarang yang tampil di masjid ini saya, Pak Haji Sugiyatno, ya kan, yang tampil mungkin ketua takmir, ya kan, mungkin itu pengurus-pengurusnya yang hebat-hebat mungkin, padahal masjid ini dibangun, masjid ini berdiri, ada orang-orang yang tidak kelihatan. Tanpa mereka masjid ini tidak akan berdiri. Begitu pula dalam sosial kemasyarakatan kita. Kita harus paham, ada orang kecil yang tidak terlihat, yang mana sebenarnya dia merupakan sosok guru daripada terbentuknya masyarakat ini. Katakanlah mereka yang bekerja keras, yaitu berkeringat-keringat di bawah teriknya matahari. Siang dia diterpa terik matahari, malam dia betul-betul merasa betapa dinginnya udara malam, tapi mereka tetap bersikukuh bekerja keras untuk terciptanya sosial kemasyarakatan kita. Itu terjadi dan itu tidak kelihatan. Maka itulah itu harus kita tampakkan. Itu harus kita besar-besarkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dididik demikian sehingga tatanan sosial kemasyarakatan di zaman beliau itu adalah tatanan sosial kemasyarakatan yang sangat kukuh dan kuat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memperlakukan orang kecil. Sebenarnya beliau-beliau itu sangat potensial sekali dalam berdirinya sosial kemasyarakatan kita, tapi mereka tidak kelihatan. Mereka yang membangun masjid, mereka tenaga kasarnya, mereka yang berkebun, mereka yang bertani, mereka tenaga kasarnya, kita hanya menyantap hasil daripada jerih mereka, jerih payah mereka. Sudah terhidang di hadapan kita makanan yang lezat. Dari mana makanan ini? Kalau tidak dari tangan-tangan kasar, dari orang-orang yang berani berpeluh-peluh di bawah panas terik matahari yang tidak pernah kelihatan. Itu betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagung-agungkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadri wal 'ashyi yuridul wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabaha wa kana amruhu furutha. Sabarlah kamu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kamu Muhammad merawat orang-orang lemah yang kerjaannya hanya berdoa, salat, menghadap Rabbnya di pagi dan sore hari. Mereka hanya menginginkan keridhaan Allah Tuhannya. Jangan sampai kamu berpaling pandangan dari mereka. La ta'du 'ainak anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu ingin hiasan dunia, karena kamu ingin dunia, kamu berpaling dari orang kecil, karena kamu ingin pangkat, kamu tinggalkan orang kecil. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan taat kepada siapa saja yang telah kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Wa kana amruhu furuta, maka orang yang demikian semua urusannya furuta, akan sia-sia dan melampaui batas. Ini ajaran Islam. Ini permasalahan sosial kemasyarakatan umat, ya kan? Sehingga umat kita tidak berkah, tidak pernah menghargai orang-orang yang berharga. Ya, kita semuanya pengharganya hanya basa-basi saja, ya kan? Kenapa saya katakan basa-basi? Karena yang tampil itu sebenarnya tidak potensial sama sekali dalam terbentuknya sosial kemasyarakatan umat. Mereka kadang-kadang tidak pernah berkorban. Mereka hanya jual muka. Mereka hanya ambil kesempatan untuk meraup penghasilan dan lain sebagainya. Padahal yang menjadi dasar dari bangunan umat ini banyak orang kecil, banyak tenaga kasar. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam warning kepada kita. Ada lampu
kuning, awas jangan sampai lampu merah, ya. Jangan sampai kau menghardik anak yatim, jangan sampai kau terlantarkan orang lemah. Sebenarnya dialah sokong guru daripada peradaban umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebenarnya apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap dan mentalitas yang bisa kita miliki. Tidak usah prestasi studi, tidak usah, ya. Untuk memiliki sikap, saya merasakan berat, merasakan terbebani dengan beban yang diderita oleh saudara saya. Saya berbahagia dengan bahagia saudara saya. Itu tidak usah kita harus memiliki prestasi S1, S2, S3, tidak usah. Siapa saja bisa. Ini sebenarnya keunggulan. Ini sebenarnya prestasi. Ya, bukan sebagaimana yang kita kadang-kadang unggul-unggulkan padahal tidak unggul, ya. Merekanya lip service only, basa-basi kata orang sekarang, ya kan? Lip service only, basa-basi, ya. Seperti saya sekarang, apa saya dengan masjid ini? Tidak punya, ya. Tapi yang selalu tampil orang yang seperti saya, seakan-akan saya yang heboh di masjid ini, padahal tidak ada. Yang hebat itu mereka, tenaga-tenaga kasar, sehingga masjid ini menjadi indah. Mereka yang berpeluh-peluh, kita hanya mondar-mandir kesana kemari, masuk hanya senyum-senyum, ya. Itu yang harus kita rasakan sebagai pemimpin, ya. Tapi rakyat harus cinta kepada pemimpinnya, karena pemimpin memiliki loyalitas yang betul-betul menguatkan terhadap orang-orangnya. Inilah yang diharapkan oleh umat saat ini. Bukan orang yang hanya basa-basi, tetapi orang yang merasakan penderitaan rakyat saya adalah penderitaan saya. Kebahagiaan rakyatku adalah kebahagiaanku. Inilah sebenarnya sifat dan karakter junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan sedikit saja, ya, sebagaimana keinginan jamaah kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini bukan hanya merajut hubungan fisik saja, tapi juga merajut hubungan moralitas hati nurani kita, ya. Ini Pak Ciki, panjenengan Pak Cigafur ki takmir masjid gula Rusdi dari Jambu Lenteng bersaudara kita dengan media yaitu Sejadah Fajar. Mudah-mudahan persaudaraan ini bukan hanya persaudaraan fisik saja, tetapi betul-betul saudara seiman, saudara sehati, saudara seperjuangan. Kita akan sama-sama mulia di dunia dan kita akan sama-sama mulia di akhirat kelak. Demikianlah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bicarakan pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Didito, sekarang dong Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi referensi bagi kita bahwa persaudaraan itu penting, karena silaturahmi sesama muslim itu memang menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, anak yatimnya berapa Pak Cigafur? Anak yatim, ya, berapa anak yatim? Ya, ya, rumah. Oh ini. Situng. Oh, beda. Pak Tom, Pak Diri, berapa Pak Tom? Mobilnya. Oh, itu mobilnya. Oh, itu tuh mobilnya. Pak Diri baru datang gitu. Mobil dicari mobil.
Alhamdulillah. Kalau kita dengar dengan Pak Supri, kita baru datang Pak Didik ya. Kamu pagi Pakcik Gafur? Lambat. Berarti salat dengan ibu. Itu mobil dah dari ibu. Bada sih, bada ya. Oh bada. Minta tolong Pak Cijatim menyerahkan ngerang Pakcik dari Deja Pakcik. Alhamdulillah. Ini Pakcik. Ngerang ini kan. Dari Deja. Ya, Salim. Oras. Ni. Salim. Ya. Salim. Ke masjid ya. Ke masjid. Ereng kanjol kentol ada YouTube. Ereng nanti kabar alhamdulillah. Mereka dari Beluto. Wajib gula bagian maksumah. Ya, Salim. Mana muka jadi pemimpin semakmurkan masjid. Amin. Dari Torfan. Kan coba Pakcik Kadir. Kan Pakcik Kadir. Kata Pak. Pakcik Kadir kan. Boleh bukti lah Pakcik. Gula ramah maksumah. Pak Mayu ganja Pak Mayu. Ganja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Pak Haji Mustain. Alhamdulillah. Malam wakikan tiada seraja. Amin. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Haji Ustaz Taufik, Doktor. Ayo, ganja sakit. Si, mana sih? Kenang-kenangan, ayo kenang-kenangan. Pak Imam. Ngereng. Neka masjid mek pola tati barokah masjid datang ni tahun datang mek pola ramai malam muka. Amin. Amin barokah. Kadang-kadang satu je. Siapa? Di mana? Kibaki beri. Baik, dari Tamir ada sambutan Pak Cigafur.